Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang cukup jarang dibahas. Mereka membagi dividen, PBV-nya di bawah 1 kali, dan punya hutang yang rendah. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham dengan kode IGAR atau PT Champion Pacific Indonesia. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 1975, listing di Bursa Efek pada tahun 1990. Pada tahun 2010 berubah nama dan mereka bergerak di bidang industri kemasan. Perusahaan ini punya dua anak usaha, yaitu yang berlokasi di Bekasi dan berlokasi di Ciputat. Keduanya bergerak di bidang industri kemasan. Ini merupakan beberapa pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu industri farmasi, consumer goods, bidang pertanian, bidang konstruksi, dan lain sebagainya. Menurut manajemen, perusahaan telah menetapkan target pertumbuhan sebanyak 7,93% di tahun 2022 dengan mempertimbangkan kondisi pasar industri farmasi dan non-farmasi. Nah, target pertumbuhan ini akan kita validasi di laporan keuangannya. Ini merupakan dua langkah yang bisa diambil perusahaan untuk mencapai target yang mereka tuju, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi, dan yang kedua, mempertahankan serta menambah pangsa pasar. Sekarang kita lihat untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham IGAR ini cenderung naik di bulan November dengan probabilitas 78%. Sebaliknya pada bulan September, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas yang hanya 11% saja. Selama tahun 2023, saham ini masih turun 8,2%. Dan di bulan April tahun 2023, harga sahamnya belum bergerak kemana-mana. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Desember yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama dari total aset yang mencapai 863 miliar rupiah yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas berasal dari saldo kas sebanyak 269 miliar dan ada juga saldo persediaan sebanyak 226 miliar rupiah. Kita lihat untuk saldo persediaan perusahaan di mana didominasi oleh bahan baku dan kemasan sebanyak 190 miliar rupiah. Dan di sini teman-teman bisa baca bahwa saldo persediaan ini digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman di Bank BCA dan Bank OCBC. Oleh karena itu, tentunya harus teman-teman waspadai juga untuk saldo persediaannya ini. Poin berikutnya adalah dari sisi liabilitas yang hanya 76,7 miliar saja. Nah, jika kita membandingkan dengan saldo kasnya yang mencapai 269 miliar, artinya perusahaan mampu melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Dari sisi likuiditas, perusahaan ini bisa dikatakan sangat baik. Untuk aspek ekuitas, total ekuitasnya mencapai 562 miliar rupiah yang didominasi oleh saldo labanya sebanyak 473 miliar rupiah. Kemudian kita lihat dari aspek laba rugi. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan adalah sebanyak 1 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi sayangnya, karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih kecil dari kenaikan beban pokoknya, menyebabkan laba kotor perusahaan belum bisa tumbuh dari 178 turun menjadi 177 di tahun 2022. Nah, di sini ada yang teman-teman harus garis bawahi, di mana ada kenaikan yang cukup signifikan untuk beban penelitian dan pengembangan. Dari 1,8 naik menjadi 4,3 miliar di tahun 2022. Sekarang kita lihat sekilas untuk struktur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, di mana dari aspek farmasi tetap memimpin dengan angka 953 miliar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan aspek non-farmasinya. Untuk pendapatan lainnya mengalami peningkatan dari 9,7 menjadi 15,8 miliar rupiah. Hal itu disebabkan karena adanya kenaikan dari keuntungan selisih kurs mata uang asing. Dari 476 juta naik menjadi 3,5 miliar rupiah. Kemudian kita akan bahas dari sisi beban lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa adanya kerugian penghapusan aset tetap dari 317 juta naik menjadi 5,2 miliar di tahun 2022. Hal itulah yang menyebabkan kenapa beban lainnya naik signifikan dari 519 juta menjadi 5,3 miliar. Kita lihat dampaknya terhadap laba tahun berjalan. Laba perusahaan sedikit menurun dari 73,2 turun menjadi 71,4 miliar di tahun 2022.
Hal itu disebabkan karena kenaikan biaya yang lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan. Berikutnya kita akan bahas dari historical EPS. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan ini masih mencetak EPS yang bisa dikatakan cukup bertumbuh dari tahun ke tahun. Meskipun di tahun 2022 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk aspek dividen, saham ini sempat absen membagi dividen di tahun 2021. Dividen yieldnya sekitar 1,1% per 5,7 dengan PBV 0,73 kali. Yang berarti dengan modal 578, saham ini dijual lebih murah dengan angka 424. NPM 6,6 dengan ROE 12,7%. Angka yang tidak terlalu memuaskan. Dari aspek DER, saham ini punya rasio DER yang sangat rendah dengan angka 13% saja. Apalagi mereka punya saldo kas yang mampu melunasi seluruh hutang perusahaan. Untuk aspek harga saham dalam 5 tahun terakhir masih naik 8,1%, tapi secara year to date masih turun 9%. Untuk historical PBV rata-rata 3 tahun terakhir di angka 0,83 kali, dan saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di angka PBV di atas 1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,65 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, e-book strategi nabung saham ini bisa menjadi referensi. Apabila kamu tertarik mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin e-book di stock market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Untuk detail selengkapnya, silakan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian e-book baca saham, silakan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.